Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Today we will present about Higher linear differential equation, the method of undetermined coefficient, and the method of variation of parameter. Before we start our presentation, let me introduce our group member. My name is Utari Nur Permata and my partner is Roy Katuljana. Okay, the material is 1. Finding a non-homogeneous solution of linear differential equation of order 2 with undetermined coefficient. 2. Finding a non-homogeneous solution of linear differential equation of order 2 with variation of parameters. Nah, adapun topik-topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, mencari solusi non-homogen dari persamaan diferensial linear order 2 dengan metode koefisien tak tentu. Nah, untuk yang kedua yaitu mencari solusi persamaan diferensial linear non-homogen order 2 dengan metode variasi parameter. Okay, for the first material will be explained by me. 1. The method of undetermined coefficient, yaitu yang pertama metode koefisien tak tentu. Introduction. We now consider the non-homogeneous differential equation A0 X Y pangkat turunan ke N ditambah A1 X pangkat Y turunan ke N kurang 1 sampai dengan AN kurang 1 X Y aksen ditambah AN X Y sama dengan Fx. Where the coefficient A0, A1 sampai dengan AN are constants, but where the non-homogeneous term F is a non-constant function of X. That the general solution of linear differential equation non-homogeneous may be written Y sama dengan YC ditambah YP. Nah, perlu kita ingat kembali pada minggu sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 2 yaitu seperti ini. Nah, di mana A0, A1 sampai dengan AN itu adalah konstan. Namun suku dari non-homogeneous F ini adalah tidak konstan pada fungsi X. Nah, untuk solusi umum dari persamaan diferensial linear non-homogen ini bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan YC ditambah YP. Nah, di mana YC ini adalah solusi homogen dari persamaan diferensial linearnya atau dari PD-nya. Nah, YP adalah solusi partikulirnya. Nah, untuk solusi homogennya telah kita pelajari pada minggu sebelumnya bagaimana cara mencari solusi homogen. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari solusi partikular dengan dua metode, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Nah, untuk yang pertama yaitu metode koefisien tak tentu atau undetermined coefficient atau UC. We call a function undetermined coefficient function if it satisfies any of the following condition. One, the function is of the form A x pangkat n, where n is a positive integer or zero. B, e pangkat ax, where a is a constant and not equals to zero. C, sin bx ditambah c, where b and c is a constant and b not equals to zero. D, cos bx, where b and c is a constant and b not equals to zero. 2, a function form the linear product of the four forms in point one above. Nah,
di sini kita bisa menyebut sebuah fungsi sebagai sebuah fungsi koefisien tak tentu jika memenuhi salah satu bentuk berikut, bisa dalam bentuk 1 atau bentuk 2. Nah, fungsi dalam bentuk 1 ini berbentuk x pangkat n, di mana n merupakan sebuah bilangan positif atau 0. Yang B, e pangkat ax, di mana a adalah sebuah konstanta dan tidak sama dengan 0. Yang C, sin bx ditambah c, di mana b dan c adalah konstanta dan b tidak sama dengan 0. Yang D, cos bx ditambah c, di mana b dan c adalah konstanta dan b tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu sebuah fungsi yang terbentuk dari hasil perkalian linier dari keempat bentuk pada fungsi pertama ini. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, UC function atau fungsi dari UC tersebut bisa berbentuk dua bentuk seperti sebelumnya, yaitu bentuk pertama bisa berbentuk x pangkat n, lalu bisa berbentuk e pangkat ax atau sin bx ditambah c atau cos bx tambah c, atau bisa juga berbentuk dari hasil perkalian linear dari keempat bentuk ini, bisa xn dikali e pangkat ax atau x pangkat n dikali dengan sin bx ditambah c, atau x pangkat n dikali dengan cos bx ditambah c, atau e pangkat ax dikali dengan sin bx ditambah c, atau e pangkat ax dikali dengan cos bx ditambah c, atau juga bisa ketiganya, x pangkat n dikali dengan e pangkat ax dikali dengan sin bx ditambah c, atau x pangkat n dikali dengan e pangkat ax atau dikali dengan cos bx ditambah c. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan solusi partikulernya. Step to determine a particular solution with method of undetermined coefficient. 1. Determine the UC set for each function of UC function. 2. Suppose if one of the UC set form is partially or completely identical, it is included in the other UC set. Then in this step, we delete that UC set in the next step. 3. Suppose one of these UC set include one or more member which are solution of the corresponding homogeneous differential equation. If so, we assign each member of the UC set to the lowest positive integral power of x, so that revisit set will not contain member which are solution of the homogeneous differential appropriate. 4. Based on step 1, 2, and 3, we get some original UC set that were not omitted in step 2 nor needed revision in step 3. And the specific UC set of revision resulting from the revision in step 3. 5. From a linear combination of all the sets of these two categories with an unknown constant coefficient, determine the unknown coefficient by substituting the linear combination form in step 4 into the differential equation. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan solusi partikulir dengan menggunakan koefisien tak tentu. Langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan himpunan atau UC set untuk setiap fungsi koefisien tak tentu atau UC function-nya. Yang kedua, misalkan salah satu UC set yang terbentuk identik sebagian atau seluruhnya termasuk dalam UC set yang lainnya, maka dalam hal ini kita bisa menghapus atau tidak mengikutkan UC set tersebut dalam tahap berikutnya. Yang ketiga, misalkan salah satu dari UC set ini termasuk satu atau lebih anggota yang merupakan solusi homogennya. Nah, jika demikian, kita bisa mengalihkan setiap anggota UC set tersebut dengan pangkat integral positif terendah dari X, sehingga himpunan yang direvisi tidak akan berisi anggota yang merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen yang sesuai.
Nah, langkah keempat, berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka kita akan memperoleh UC set yang asli yang tidak dihilangkan pada langkah 2 maupun tidak direvisi pada langkah ketiga. Nah, atau kita juga mendapatkan UC set yang direvisi tertentu yang dihasilkan dari revisi pada langkah ketiga. Nah, langkah kelima, kita membentuk kombinasi linier dari semua himpunan kedua kategori ini dengan koefisien konstan yang tidak diketahui atau koefisien yang tidak ditentukan. Lalu kita mencari nilai koefisien yang tidak diketahui ini dengan mensubstitusikan kombinasi linier yang dibentuk pada langkah keempat ke dalam persamaan diferensial awal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Example 1. Find the general solution for differential equation y double aksen min 2y aksen min 3y sama dengan 2e pangkat x dikurang 10 sin x. Nah, tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial ini. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa persamaan diferensial ini berbentuk persamaan diferensial linier non-homogen. Solution. First, we determine the complementary solution, namely the general solution of the homogeneous differential equation which correspond to the differential equation in the example 1. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan solusi komplementernya atau solusi homogennya, yaitu solusi homogen yang bersesuaian dengan persamaan diferensial ini. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan solusi homogen dari persamaan diferensial linier tersebut. Nah, yang pertama, kita bentuk dulu persamaan linier homogennya, yaitu menjadi y double aksen min 2y aksen min 3y sama dengan 0. Lalu kita cari persamaan karakteristiknya, yaitu M2 min 2 M kuadrat dikurang 2M dikurang 3 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan akar-akar karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat bahwa akar-akar karakteristik ini berbentuk akar real yang berbeda, sehingga solusi homogennya atau YC-nya berbentuk C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat min X. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan solusi homogennya, kita akan mencari solusi partikulirnya dengan menggunakan 5 langkah yang telah saya jelaskan tadi. Next, we determine particular solution or YP. Step 1, determine the UC set. We note that the non-homogeneous term is linear combination 2e pangkat x min 10 sin x, which consists of two function UC e pangkat x and sin x, so that the UC set is S1 sama dengan e pangkat x dan S2 sama dengan sin x, cos x. Nah, langkah pertama yang perlu kita cari yaitu kita harus menentukan UC set-nya. Nah, kita perhatikan bahwa suku non-homogennya adalah 2e pangkat x dikurang 10 sin x, yang berarti UC function-nya terdiri dari EX dan sin X, sehingga UC set-nya berbentuk S1 sama dengan E pangkat X dan S2 sama dengan sin X cos X. Nah, untuk mendapatkan UC set-nya ini, kita dapat melihat tabel UC di bawah ini. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu E pangkat X. Nah, kita lihat di sini, E pangkat X itu UC set-nya bisa berbentuk E pangkat AX itu sendiri. Di sini kan E pangkat 1X, nah UC set-nya adalah E pangkat 1X. Untuk yang kedua, sin X, yaitu dapat kita lihat sin BX ditambah C, dan UC set-nya itu bisa berbentuk sin X atau cos X. Nah, di sini kan di tabel tertulis bahwa sin BX ditambah C. Nah, B-nya itu adalah 1,
dan C-nya itu adalah 0 sehingga sin X. Jadi UC set dari sin X adalah sin X, cos X. Lalu untuk langkah yang kedua, note that S1 and S2 are not identical nor are they part of each other, so in neither need to be omitted. Nah, kita perhatikan bahwa S1 dan S2 tidak identik dan juga tidak merupakan bagian dari satu sama lain, sehingga tidak ada yang perlu kita hilangkan. Langkah ketiga, note that E pangkat X, sin X, nor cos X is not confined the complementary solution, so it YC does not need to be revisit. Nah, langkah ketiga kita perhatikan bahwa EX, sin X maupun cos X tidak terkandung dalam solusi komplementernya atau YC-nya, sehingga kita tidak perlu merevisi UC set tersebut. Langkah keempat, we get two UC set that is S1 and S2. Then we form the linear combination with undetermined coefficient A, B, dan C as follows. Nah, lalu kita peroleh UC set yaitu S1 dan S2-nya tadi. Kemudian kita bentuk kombinasi linearnya dengan koefisien tak tentu, yaitu menambahkan koefisien tak tentu untuk UC set-nya. Nah, sehingga terbentuklah YP-nya sama dengan AE pangkat X ditambah B sin X ditambah C cos X. Nah, lalu kita cari turunan pertama dan turunan keduanya, sehingga didapatkan Y aksen P sama dengan AE pangkat X ditambah B cos X dikurang C sin X, dan turunan keduanya AE pangkat X and B sin X min C cos X. Nah, lalu YP, Y aksen, dan Y double aksennya itu kita substitusikan ke persamaan diferensial awal tadi. Substitute to the initial differential equation, Y double aksen min 2Y aksen min 3Y sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. We get. Nah, kita substitusikan sehingga kita dapatkan AE pangkat X dikurang B sin X dikurang C cos X dikurang 2 dikali AE pangkat X ditambah B cos X min C sin X dikurang 3 dikali AE pangkat X ditambah B sin X ditambah C cos X sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. Nah, lalu bentuk ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya mendapatkan min 4AE pangkat X ditambah min 4B tambah 2C sin X ditambah min 4C min 2B cos X sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. Nah, dari persamaan inilah kita akan mendapatkan nilai dari koefisien tak tentunya. Kita akan mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, bisa kita lihat di sini min 4A E pangkat X itu sama dengan 2E pangkat X, sehingga EX-nya itu habis menjadi min 4A sama dengan 2. Lalu begitu juga dengan min 4B ditambah 2C sin X, di sini sama-sama memiliki sin X, sehingga akan menjadi min 4B ditambah 2C sama dengan min 10. Nah, untuk yang berikutnya yaitu min 4C min 2B cos X, karena tidak ada di sini persamaannya, maka dia akan menjadi bentuk sama dengan 0. And we can determine value for A, B, dan C. Nah, jadi kita dapat mencari nilai A, B, dan C, sehingga didapatkan A sama dengan min 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 1. We substitute the value of A, B, dan C into YP. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C tadi, kita substitusikan kembali ke YP. Sehingga YP-nya menjadi min 1/2 E pangkat X ditambah 2 sin X N dikurang 1 cos X.
So that the general solution is Y sama dengan YC ditambah P. Nah, perlu kita ingat bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial linier orde 2 non-homogen itu yaitu berbentuk Y sama dengan YC ditambah P. Nah, YC-nya yaitu C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat min X ditambah dengan solusi partikulirnya. Ditambah min 1/2E pangkat X ditambah 2 sin X min cos X. Sehingga kita dapatkan solusi umum dari persamaan linier diferensial orde 2 non-homogen adalah seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua, find the general solution for DE, Y double aksen min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 2X kuadrat E pangkat X ditambah 2X E pangkat X ditambah 4E pangkat 3X. Nah, di sini dapat kita lihat juga ini merupakan persamaan diferensial linier orde 2 non-homogen. Nah, sama seperti tadi langkah-langkahnya, yang pertama kita cari solusi homogennya dulu, yaitu dengan mengubah persamaan ini menjadi bentuk homogen, yaitu Y double aksen min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu kita dapatkan persamaan karakteristiknya M kuadrat min 3M ditambah 2 sama dengan 0. The characteristic roots are. Nah, lalu kita dapatkan akar-akar karakteristiknya menjadi M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Nah, karena ini merupakan bentuk akar real berbeda, sehingga solusi homogennya didapatkan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Next, we determine particular solution or YP. Sama seperti yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, langkah pertama determine the UC set. Kita hitung atau kita cari himpunan UC-nya. We note that the non-homogeneous term is linear combination. Nah, kita lihat bahwa suku non-homogennya adalah adalah bentuk dari linear kombinasi, yaitu 2X kuadrat ditambah E pangkat X ditambah 2X E pangkat X ditambah 4E pangkat 3X. Nah, di mana UC function-nya akan menjadi X kuadrat, E pangkat X, X E pangkat X, dan E pangkat 3X. So, that the UC set is, sehingga didapatkan UC set-nya atau himpunan UC-nya menjadi X kuadrat, X, 1, S2 EX, X2 sama dengan E pangkat X, X3 sama dengan X E pangkat X dan E pangkat X, dan S4 sama dengan E pangkat 3X. Nah, disinilah sama seperti tadi kita bisa mendapatkan UC set-nya itu dengan melihat tabel. Untuk UC function yang pertama yaitu X kuadrat atau X pangkat N, sehingga di sini jika X pangkat N maka UC set-nya akan menjadi X pangkat N, X pangkat N kurang 1, dan X pangkat N kurang 2 sampai dengan 1. Nah, sehingga didapatkanlah X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 yaitu 1. Nah, untuk S2-nya dari EX itu adalah EX itu sendiri. Nah, X3-nya yaitu X E pangkat X. Nah, di sini kita lihat bahwa X3-nya itu adalah X E pangkat AX, yaitu X pangkat N kali E pangkat AX. X pangkat N-nya itu 1, E pangkat AX. A-nya itu 1, sehingga terbentuklah X E pangkat X, E pangkat X. Dan X4-nya yaitu E pangkat AX, sama dengan UC set-nya E pangkat 3X itu sendiri. So, we notice that S2 inside S3, so we can delete it. Nah, kita perhatikan bahwa S2 ini terdapat di dalam S3, sehingga kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapus S2 ini, sama seperti langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita ingat kembali bahwa solusi umum dari
persamaan homogennya, yaitu YC sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. We notice that S3 contain E pangkat X, which is also found in the complementary solution. So we need to modify S3 by multiplying each member of S3 by X. We get S3 bintang ini melambangkan bahwa S3 ini sudah direvisi. Nah, kita perhatikan bahwa S3 ini mengandung EX, yang dimana EX itu merupakan anggota dari solusi homogennya. Sehingga kita perlu merevisi S3 ini dengan mengalikannya dengan X agar tidak ada lagi anggota S3 ini yang terdapat pada solusi homogennya atau solusi komplementernya. Setelah kita kalikan S3 ini dengan X, maka didapatkan X kuadrat EX, XE pangkat X. Nah, for we get UC set that is S1 X kuadrat, X, 1, S4 sama dengan E pangkat 3X, S3 bintang atau S3 yang direvisi sama dengan X kuadrat EX, XE pangkat X. Then we form the linear combination of the members of the set. Nah, dari langkah pertama, kedua, dan ketiga tadi, kita dapatkan ada S1, S4, dan S3 yang sudah direvisi. Nah, lalu S1, S4, dan S3 ini kita kalikan kombinasi liniernya, atau kita kalikan dengan koefisien tak tentu, yaitu X kuadrat ini kita kalikan dengan A, X kita kalikan dengan B, dan E1 ini kita kalikan dengan C, E pangkat 3X kita kali dengan D, X kuadrat E pangkat X itu kita kali dengan E, atau kita tambahkan dengan koefisien tak tentu, ditambah dengan XE pangkat X, kita tambahkan F, sehingga solusi partikulirnya menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah D E pangkat 3X ditambah EX kuadrat kali E pangkat X ditambah FXE pangkat X. Nah, kita turunkan YP ini sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, lalu kita turunkan lagi untuk mendapatkan Y double aksennya dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, lalu langkah kelimanya kita substitusikan YP, Y aksen dan Y aksen P dan Y double aksen P tadi ke dalam persamaan diferensial awalnya untuk mendapatkan nilai-nilai dari koefisien tak tentunya. Nah, kita substitusikan, lalu kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi seperti ini, sama seperti dengan contoh yang pertama. Kita eliminasi dan kita dapatkan nilai A, B, C, D, E, dan F-nya, sehingga we get A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 7/2, D sama dengan 2, E sama dengan min 1, F sama dengan min 3. Nah, we substitute the value of A, B, C, D, E, dan F into YP. Nah, kita substitusikan nilai koefisien tak tentu tadi ke dalam YP. Yaitu kita substitusikan nilai A, B, C, D, E, dan F. Sehingga didapatkan YP-nya atau solusi partikulirnya menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 7/2 ditambah 2E pangkat 3X dikurang X kuadrat E pangkat X min 3X E pangkat X. So that the general solution is Y sama dengan YC ditambah YP. Nah, kita masukkan YP dan YC-nya itu sehingga kita dapatkan solusi umum dari persamaan diferensial linear order 2 non-homogen, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah X kuadrat ditambah 3X ditambah 7/2 ditambah 2 E pangkat 3X dikurang X kuadrat kali E pangkat X min 3X E pangkat X. Okay, that's enough for me. For the next material will be explained by Roy Katuljana. Roy Katuljana, time is yours. Okay, thanks for moderator. Here I will explain
about material second, about the method of variation of parameter, yaitu persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan menggunakan metode parameter. To help solve a two-order non-homogeneous linear differential equation, we can use the parameter variation method. Consider the general form of the following non-homogeneous linear differential equation of two order. Nah, untuk membantu menyelesaikan persamaan diferensial biasa linear order 2 tak homogen, kita dapat menggunakan metode variasi parameter. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 2 tak homogen dapat kita lihat yaitu A0 X dikali Y double aksen ditambah A1 X dikali Y aksen ditambah A2 X dikali Y sama dengan Fx. Nah, ini bentuknya merupakan bentuk homogen. Jika kita ganti Fx-nya sama dengan 0, maka solusi itu menjadi solusi non homogen. Menjadi solusi homogen. Suppose next. Then from OD equation 2, we get the complementary function is dari persamaan diferensial 2 tadi, kita memperoleh solusi homogennya yaitu atau solusi komplementernya yaitu YH sama dengan C1 dikali Y1X ditambah C2 dikali Y2X, where Y1 and Y2 are linearly independent solution and C1 and C2 are arbitrary constant, di mana Y1 dan Y2 adalah solusi bebas linear dan C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Nah, untuk memperoleh solusi komplementer tadi, kita dapat memisalkan yaitu Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. For the next step, the procedure in the method of variation of parameter is to replace the arbitrary constant C1 and C2 in the complementary function by respective function V1x and V2x, which will be determined so in such a way that a certain solution is obtained from ODE equation 1 as follow. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan dalam metode variasi parameter adalah mengganti konstanta sembarang C1 dan C2 pada solusi komplementer tersebut dengan fungsi V1x dan V2x yang akan ditentukan sedemikian sehingga kita peroleh solusi partikular dari persamaan diferensial satu tersebut yaitu YP sama dengan V1X dikali Y1X ditambah V2X dikali Y2X. We have at our disposal the two functions V1 and V2 which to satisfy the condition that equation 4 be a solution of equation 1. Nah, kita mempunyai dua fungsi V1 dan V2 yang dapat digunakan untuk memenuhi kondisi persamaan 4 menjadi solusi persamaan 1. YPX sama dengan V1X dikali Y1X ditambah V2X dikali Y2X. Next differentiating equation 4 we have dengan menurunkan persamaan 4 kita memperoleh YPX aksen sama dengan V1X dikali Y1X aksen ditambah V2 dikali Y2X aksen ditambah V1X aksen dikali Y1X ditambah V2X aksen dikali Y2X.
Here we use primes to denote differentiation. At this point, we impose the aforementioned second condition. We simply YP action by demanding that di sini kita menggunakan bilangan prima untuk melakukan penurunan pada titik ini. Kondisi kedua kita menyederhanakan YP aksen. V1X dikali Y1X aksen ditambah V2 Y2X aksen sama dengan 0. With this condition impose equation 5 reduced to YPX aksen equal V1X dikali Y1X aksen ditambah V2 dikali Y2X aksen sama dengan 0. Now differentiating equation 7, we obtain YPX double aksen equal V1X dikali Y1X double aksen ditambah V2X dikali Y2X double aksen ditambah V1X aksen dikali Y1X aksen ditambah V2X aksen dikali Y2X aksen. Next selanjutnya kita mensubstitusi persamaan 4, persamaan 7, dan persamaan 8 ke persamaan 1. Yaitu kita peroleh 0x dikali V1x dikali Y1x double aksen ditambah V2x dikali Y2x double aksen ditambah V1x aksen dikali Y1x aksen ditambah V2X aksen dikali Y1X aksen ditambah A1X dikali V1X aksen dikali Y1X aksen ditambah V2X aksen dikali Y1X aksen sama dengan Fx. This can be written as, kita dapat menuliskannya sebagai V1X dikali A0X dikali Y1X double aksen ditambah A1X dikali Y1X aksen ditambah A2X dikali Y1X ditambah V2X dikali A0X dikali Y2X double aksen ditambah A1X dikali Y2X aksen ditambah A2X dikali Y2X ditambah A0X dikali V1X aksen dikali Y1X aksen ditambah V2X aksen dikali Y2X aksen sama dengan Fx. Such Y1 and Y2 are solution of corresponding homogeneous differential equation to the expression in the first two brackets in 9 are identical. This leaves merely V1X V1X aksen dikali Y1X aksen ditambah V2X aksen dikali Y2 dikali Y2X aksen sama dengan Fx per A0X. This actually what the basic condition demands. Thus the two impose condition require that the function V1 and V2 be chosen such that the system of equation V1X dikali Y1X aksen ditambah V2 dikali Y2X aksen sama dengan 0. V1X aksen dikali Y1X aksen ditambah V2X aksen dikali Y2X aksen sama dengan Fx per A0X. Formula to determine V1 and V2. V1X aksen sama dengan determinan dari 0 Y2X Fx per Ax Y2X double aksen
Y2X aksen per determinan Y1X, Y2X, Y1X aksen, Y2X aksen. Nah, dari sini kita lihat yang bagian atas merupakan solusi bebas linear. Sedangkan yang bawah ini merupakan determinan Wronski. Nah, dari hasil determinan itu kita peroleh yaitu min fx dikali y2x per ax dikali determinan Wronski y1x, y2x. Nah, untuk memperoleh v1x kita dapat mengintegralkan v1x aksen. Sehingga kita peroleh min integral fx dikali y2x per ax dikali determinan Wronski y1x, y2x dx. Begitupun untuk bagian v2x, yaitu v2x aksen sama dengan determinan y1x 0, y1x aksen fx per ax per determinan y1x, y2x, y1x aksen, y2x aksen. Nah, sehingga kita peroleh yaitu min fx dikali y1x per ax dikali determinan Wronski y1x, y2x. Untuk memperoleh v2x-nya kita mengintegralkan persamaan tersebut sehingga kita peroleh integral fx dikali y1x per ax dikali determinan Wronski y1x, y2x dx. Oke, next. Remember that determinan y1x, y2x is the Wronski determinant of y1 and y2 which can be determined as follow. Kita ingat bahwa determinan y1, y1x, y2x merupakan determinan Wronski dari y1 dan y2 yang dapat kita cari sebagai berikut, yaitu W determinan Y1X, Y2X sama dengan determinan Y1X, Y2X, Y1X aksen, Y2X aksen. After obtain the function V1X dan V2X, substitute them into YP by combining YH and YP, we get the general solution of ODE1. Setelah kita mendapatkan fungsi V1 dan V2, kita mensubstitusikan YP dengan menggabungkan YP dan YH. Maka kita peroleh solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Oke, untuk memperjelas langkah-langkah tadi, kita dapat masuk ke contoh soal, yaitu find the general solution for dA. Temukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. First, we determine the complementary solution, namely the general solution of the homogeneous differential equation which correspond to the dA in the example. Nah, dapat kita lihat dari soal, yaitu ini merupakan persamaan diferensial non-homogen. Dan juga persamaan ini dapat kita selesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Ternyata juga dapat kita selesaikan dengan metode variasi parameter. Untuk saat ini saya akan menggunakan metode variasi parameter karena di sini saya akan menjelaskan metode tersebut.
Dari persamaan diferensial homogen yang berkoresponden dengan persamaan diferensial tersebut, kita mendapatkan persamaan karakteristiknya. Nah, adapun langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita membuat membuat persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial homogen, yaitu dengan memisalkan f(x)-nya sama dengan 0. Uh, kita lihat pada persamaan tersebut f(x)-nya yaitu sama dengan e pangkat x. Lalu kita memisalkannya menjadi 0, yaitu kita peroleh persamaan homogennya yaitu y double aksen dikurang 3y aksen ditambah 2y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita membuat persamaan karakteristiknya, yaitu memisalkan y double aksen sama dengan sama dengan m kuadrat, y aksennya sama dengan m, dan y-nya yaitu sama dengan 1. Nah, jadi kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu m kuadrat dikurang 3m ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari akar-akar persamaannya, yaitu kita peroleh m1-nya ditambah dengan 1, m2-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh YH-nya yaitu sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Nah, jadi kita peroleh YH-nya sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Nah, pada penjelasan menggunakan metode koefisien tak tentu tadi digunakan lambang YC, sedangkan pada metode variasi parameter ini kita menggunakan lambang YH, yaitu hal itu merupakan menunjukkan yaitu solusi komplementer, dan itu sama saja. Okay, next. From differentiating equation, y double aksen dikurang 3y aksen ditambah 2y sama dengan e pangkat x, and homogeneous solution, YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. We can now, kita mengetahui bahwa f(x)-nya yaitu bernilai E pangkat X. Dan sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita mengetahui Y1X sama dengan E pangkat X dan Y2X sama dengan E pangkat 2X. Y1 dan Y2 ini kita peroleh dari YH, yaitu karena rumus YH yaitu C1 dikali Y1X ditambah C2 dikali Y2X. Sehingga kita peroleh Y1 dan Y2-nya dari YH tersebut. Selanjutnya kita mencari determinan Wronski-nya, yaitu sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu rumus untuk mencari determinan Wronski-nya yaitu determinan Y1X rumus dari determinan Wronski itu tadi yaitu determinan Y1X, Y2X, Y1X aksen, dan Y2X aksen. Sehingga di sini kita peroleh yaitu determinan E pangkat X, E pangkat 2X, E pangkat X, dan 2E pangkat 2X. Sehingga diperoleh E, 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 E pangkat X dikali 2E pangkat 2X dikurang E pangkat X dikali E pangkat 2X. Sehingga kita peroleh sama dengan 2E pangkat 3X dikurang dikurang E pangkat 3X sama dengan E pangkat 3X. By using the given formula, we get V1X sama dengan min integral Fx dikali Y2X per AX dikali W determinan Y1X, Y2X dx. Sehingga kita substitusikan
nilai-nilai yang kita peroleh tadi, yaitu V1X sama dengan min integral E pangkat X dikali E pangkat 2X per E pangkat 3X dx. Nah, kita tinggal sederhanakan yang bagian dalamnya dulu, yaitu menjadi min integral E pangkat 3X per E pangkat 3X dx. Karena sehingga kita peroleh yaitu min integral 0 dx dan kita peroleh min x ditambah c. Selanjutnya untuk V2x-nya yaitu rumusnya integral fx dikali y1x per ax dikali w determinan y1x, y2x dx. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang tadi, yaitu sama dengan integral EX dikali E pangkat X per E pangkat 3X dx sama dengan integral E pangkat min X dx sama dengan min E pangkat min X ditambah C4. Nah, karena C1 dan C2 tadi sudah kita pakai pada solusi homogen, maka di sini tinggal dilanjutkan saja, yaitu kita menggunakan C3 dan C4. Selanjutnya kita mensubstitusi V1 dan V2 ke YP. Nah, rumus YP itu sama dengan V1X dikali Y1X ditambah V2X dikali Y2X. Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilai tadi yang kita peroleh, yaitu kita dapatkan min X ditambah C3X dikali E pangkat X ditambah min E pangkat min X ditambah C4 dikali E pangkat 2X. Lalu kita tinggal menyederhanakannya sehingga kita peroleh min E dikali E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C3 dikali E pangkat X ditambah C4 dikali E pangkat 2X. Sehingga kita peroleh YP sama dengan min X dikurang 1 dikali E pangkat X ditambah C3 kali E pangkat X ditambah C4 dikali E pangkat 2X. Selanjutnya yaitu kita menggabungkan YH dan YP untuk mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y sama dengan YC atau YH ditambah YP. Jadi Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah min X kurang 1 dikali E pangkat X ditambah C3 dikali E pangkat X ditambah C4 dikali E pangkat 2X. Maka Y sama dengan C1 ditambah C3 dikali E pangkat X ditambah C2 ditambah C4 dikali E pangkat 2X ditambah min X kurang 1 dikali E pangkat X. Sehingga kita peroleh Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah min X kurang 1 dikali E pangkat X. Okay, that's all from me. I will return to the moderator. Oke, thank you Roy Katuljana. Baiklah teman-teman, dari penjelasan kami tadi, untuk lebih jelasnya dan lebih memahami materi yang kami jelaskan, bisa dikerjakan contoh-contoh soal ini. Oke, that's our presentation. Sorry for our mistakes and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.